Halo rekan-rekan mahasiswa, di video kali ini kita akan melanjutkan perancangan untuk STHE atau Shell and Tube Heat Exchanger. Kita akan lanjut ke step berikutnya, yaitu di step 7 kita akan menghitung UD koreksi. Jadi kalau kemarin kalian menentukan, atau di video sebelumnya ya, kalian menentukan UD-nya itu menggunakan UD trial. Nah, sekarang kita akan mencari UD koreksi. Caranya adalah dengan membagikan NT hitung, kamu bagi dengan NT standar yang didapatkan dari tabel 9, lalu dikalikan dengan UD trial. Kemudian di step ke-8 kita akan melakukan evaluasi perpindahan panas. Silakan buat tabel dengan 2 kolom. Kolom yang pertama itu untuk perhitungan shell. Nanti silakan dituliskan di sini fluida apa yang ada di dalam shell. Misalnya fluida panas berupa kerosin. Lalu di kolom yang kedua yaitu perhitungan cup, juga silakan dituliskan di sini fluida apa yang terlibat. Nah, untuk STHE, ketentuan yang saya gunakan adalah laju massa terbesar ada di dalam cup. Jadi sama seperti DPHE ya. Di DPHE kemarin laju massa terbesar ada di dalam pipa. Nah, untuk STHE, laju massa terbesar ada di dalam cup. Sehingga nanti sebelum kamu menghitung apa yang ada di dalam tabel, ya terlebih dahulu silakan didata laju massa hot fluid-nya berapa, laju massa cold fluid-nya berapa, kemudian silakan ditentukan laju massa yang terbesar itu siapa. Nah, fluida tersebut ada di dalam cup. Perhitungan yang pertama untuk shell dan cup yaitu kita akan menghitung NRE, terlebih dahulu hitunglah AS dan juga AP. Nanti AS dan AP ini akan punya satuan dalam satuan feet, ya, baik AS dan AP. Kemudian di sini untuk mencari AS kita akan menggunakan data IDS dikali C aksen dikali B dibagi jumlah lewatan shell dikali PT dikali 144. 144 ini adalah faktor konversi dari inci ke feet. Sehingga untuk rumus AS ya, baik itu IDS, C, B, dan PT yang diinputkan dalam satuan inci. Nanti di sini sudah ada angka 144 untuk konversi. Begitupun untuk AP. Di sini ada A aksen yang diinputkan dalam satuan inci. Jadi untuk AP dicari menggunakan rumus NT. NT-nya gunakan NT standar dikali A aksen dibagi jumlah lewatan cup dikali 144. Ya, angka 144 itu adalah konversi dari inci ke feet. Sehingga angka yang kamu masukkan ke AS dan juga AP itu dalam satuan inci. Nanti setelah kamu kali dan kamu bagi, satuannya akan berubah menjadi feet. Jadi untuk AS dan AP, satuan akhirnya atau hasil hitungnya itu adalah feet. Kemudian carilah GS dan GP. Caranya adalah laju massa dibagi AS untuk GS. Kemudian laju massa dibagi AP atau AT ya, cup untuk GP atau GT. Kemudian carilah NRE dengan rumus yang ada di dalam slide. Jadi di sini sebelumnya GP itu sama dengan GT. Ini untuk istilah pipa, sedangkan GT untuk cup. Jadi di sini GP sama dengan GT. Nah, untuk NRE di shell bisa kamu cari dengan cara GS dikali DE. DE ini satuannya feet ya, DE besar, dibagi dengan mu dikali 2,42. 2,42 ini adalah sebagai faktor konversi satuan mu. Sedangkan NRE untuk cup itu bisa dicari dengan cara GT atau GP dikali DI, DI juga satuannya harus dalam feet, kemudian dibagi mu dikali 2,42. Sehingga satuan yang digunakan untuk NRE itu semua dalam satuan
feet. Lalu seperti DPHE, kita akan lanjut di step B, yaitu mencari faktor panas atau JH. Di sini kita akan menggunakan dua grafik. Untuk faktor panas atau JH milik Shell, itu bisa dibaca dari figur 28. Sedangkan JH untuk Cube itu bisa dicari dari figur 24. Nanti akan saya tunjukkan perbedaan figurnya. Kemudian di step C, kita menghitung CP mu K pangkat sepertiga. Mu-nya jangan lupa dikali 2,42 untuk faktor konversi satuan. Baik itu untuk Shell dan juga untuk Cube. Kemudian di step D, Shell kamu mencari HO. Nah, saya ingatkan sekali lagi, kalau di dalam Shell itu adalah steam, HO-nya boleh langsung dituliskan 1500 ya. Kemudian untuk Cube, kamu harus mencari HI dan HIO. Lalu di sini ada simbol mu W ya. Mu W atau viskositas W itu bisa dicari kalau kita memiliki TW. TW bisa dihitung dengan dua rumus. Kalau fluida dingin ada di dalam pipa atau di dalam cup, kamu mencari TW pakai rumus sebelah kiri. Kalau yang ada di dalam pipa atau ada yang di dalam cup itu adalah hot fluid atau fluida panas, pakailah TW di rumus sebelah kanan. Jadi cari TW dulu ya. TW didapatkan, kamu bisa menghitung mu W, lalu kamu bisa menghitung C. Baik itu C untuk Shell atau C untuk Cube. Jangan lupa bahwa C itu bisa menggantikan mu per mu W pangkat 0,14. Stepnya atau caranya mirip dengan DPHE. Silakan buka kembali video materi tentang DPHE, kemudian kamu juga bisa cek video tentang contoh soal penyelesaian DPHE. Di sana saya sudah pernah membahas bagaimana mencari TW ketika HI, HIO, dan HO belum diketahui. Jadi ini stepnya sama persis, cara mencarinya juga sama. Kapan kamu harus mencari C? Ya, C dicari ketika viskositasmu lebih dari 1. Kalau kurang dari 1, maka C-nya dianggap sama dengan 1. Kalau C-nya dianggap sama dengan 1, alias mu per mu W pangkat 0,14 ini dianggap sama dengan 1, maka kamu tidak perlu mencari mu W. Mu W tidak perlu dicari. Sehingga kalau mu W tidak perlu dicari, TW tidak perlu dicari. Itu kalau viskositasnya kurang dari 1. Kalau lebih dari 1, maka kamu harus mencari C. C-nya harus dicari. Berapakah angka C-nya? Untuk bisa mencari C, kamu harus mencari mu W. Supaya bisa dapat mu W, kamu harus menghitung TW. Nah, seperti itu. Jadi silakan dicek di step 1, viskositas dari fluidamu itu berapa. Kalau kurang dari 1, maka tidak perlu menghitung C. C-nya langsung dianggap sama dengan 1, tapi kalau lebih dari 1, kamu harus menghitung C atau mencari mu W-nya. Nah, berikut ini adalah perbedaan figur 28 dan figur 24. Jadi figur 28 itu digunakan untuk mencari JH Shell. Langsung saja ya, di sini kamu punya angka NRE, kemudian tarik lurus sampai bertabrakan dengan garis diagonal, lalu tegak lurus bawa ke kanan atau boleh bawa ke kiri, bawa ke sumbu Y untuk membaca nilai JH. Sedangkan untuk Cube, cara mencari JH-nya itu sama dengan ketika kamu mencari JH pipa di DPHE. Kamu butuh data L per D. L-nya yaitu panjang pipa atau panjang cube-nya, D yaitu diameter dalam dari cube. Kamu sudah punya data ini di soal, cari dulu L per D-nya. Ya, L per D itu diwakili oleh garis ini yang ada di dalam grafik. Kemudian setelah ketemu L per D, dari NRE yang kamu miliki, tarik sampai ketemu garis L per D,
lalu bawa ke sumbu Y, boleh ke kanan, boleh ke kiri, untuk membaca nilai dari JH-nya. Jadi kalau DPHE, grafik JH itu hanya satu, yaitu figur 24. Untuk STHE, grafik JH kita ada 2. Untuk shell sendiri, untuk cup sendiri. Jadi jangan sampai salah. Kemudian step selanjutnya adalah step 9, kita akan menghitung UC atau clean overall coefficient. Caranya yaitu HO dikali HIO dibagi HO ditambah HIO. HO HIO ini sudah kamu hitung di tabel sebelumnya, yaitu tabel evaluasi perpindahan panas. Kemudian step terakhir, step 10 untuk video STHE part yang kedua ini adalah menghitung RD. Caranya yaitu UC dikurangi UD koreksi dibagi UC dikali UD koreksi. Lalu silakan mengevaluasi RD yang didapatkan. Jika RD hitungnya sama dengan RD yang ditentukan, ya, maka desain yang dilakukan itu baik sekali. RD hitung boleh lebih besar dari RD ketentuan, maksimal selisihnya 10%, maka desainnya dapat diterima, alias UD trialmu sudah oke. Apa yang terjadi jika RD hitungnya sangat lebih besar atau justru RD hitungnya kurang dari RD minimum atau RD yang ada di soal, maka kamu harus ganti angka UD trial. Bahkan ya bisa jadi kamu harus cek mulai dari nilai FT ketika kamu menentukan tipe exchangernya. Jadi kamu harus cek kembali apakah FT-mu sudah oke. Kemudian kalau FT udah oke, berarti UD-nya harus di trial ulang agar RD hitungnya sesuai ketentuan. Nah, ini dengan soal yang sama seperti STHE part yang ke-1 atau part pertama, silakan dilanjutkan untuk pengerjaan latihan soalnya dari step 7 sampai step 10. Di sini sudah saya tuliskan ya, RD min-nya adalah 0,001 Joule fit kuadrat derajat Fahrenheit per BTU. Silakan kamu lanjutkan sampai step 10, kemudian silakan disubmit ke LMS perancangan alat 2.